Kamu gila? Buru-buru mau mati. Kukutuk kamu tidak bisa nikmati makanan enak lagi. Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Oh, sayang. Shuhwa. Iya. Aku bukan ibumu. Iya, kamu adalah ibuku. Kata guru, ibu itu malaikat pakai baju putih. Orang pakai baju putih belum tentu malaikat. Bisa jadi Sadako. Kalau anakku dulu tidak meninggal, mungkin sudah sebesar ini sekarang. Kamu ingat nomor telepon orang tuamu? Apakah kamu nomor ayah? Halo? Anakmu ada padaku. Kau tidak paham maksudku? Ayah! Sekarang paham? Kamu mau apa? Dalam setengah jam, datang ke Jalan Changlong 18. Waktunya hampir habis. Ini rasanya aneh. Ini CEO arogan dari drama pendek itu? Ganteng banget. Sial sekali. Ini tidak mungkin uang terima kasih kan? Dermawan sekali. Terima kasih. Tangkap dia dan bawa ke kantor polisi. Hei, apa yang kamu lakukan? Menculik wanita di siang bolong. Suyan Shuhwa, kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja, Paman Lee. Pak Sheng, Kamu baik-baik saja? Sheng Shuyan, jika kamu menyelinap keluar dengan adik perempuanmu lagi, jangan sampai aku akan membuatmu merasakan seperti apa kasih sayang ayah. Yang bagaikan tanah longsor. Adikku keluar untuk mencari ibu. Jika kamu menunda kebahagiaan besarku dan adikku, aku akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Hei kamu, Tidak heran kamu masih lajang di usia 30. Jika aku seorang perempuan, aku juga tidak akan menyukaimu. Kenapa, Shuhwa? Aku ingin ibu kembali. Itu bukan ibu, itu seorang penculik. Ibu bukan penculik. Ibu adalah orang yang membantu kami menelepon. Pagi-pagi sudah masuk kantor polisi. Sial sekali. Halo, Pak. Kyu, kamu datang kerja atau tidak? Kamu sudah terlambat 1 jam. Tidak ada siapa-siapa di resepsionis hotel. Tamu-tamu hampir gila. Kalau kamu tidak segera datang, tidak usah datang lagi selamanya. Kalau tahu jadi manusia sesulit ini, aku tidak akan jadi manusia di kehidupan selanjutnya. Dia tidak akan makan orang, kan? Ayah. Hah? Kalau salah, akui saja. Berdiri untuk dipukuli. Maaf? Tadi aku salah paham padamu. Halo? hey you, pasangan kencan buta yang kukenalkan untukmu kali ini, dia jujur, tidak banyak bicara, dan yang paling penting, dia berkecukupan. Malam ini, sebaiknya kamu berdandan yang rapi. Kulihat dia sudah tua dan tidak jujur. Fakta bahwa dia punya penyakit kelamin sudah tersebar di kalangan kencan buta. Tante, kulihat kamu cukup menawan, kenapa kau tak pergi sendiri? Ke you, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Bukankah kamu selalu ingin membeli tanah kuburan untuk ibumu? Pria kencan buta ini bersedia membayar 300.000. Bukankah kamu akan punya uangnya? Aku tahu kamu bermaksud baik, sok perhatian padaku. Lebih baik berikan aku uang saja. Berikan saja aku 600.000 langsung. Dengan begitu, aku bisa belikan kamu tanah kuburan juga. Kayu, kamu adalah wanita yang sudah punya anak. Kalau bukan karena kedua beban sialan itu mati, apa kamu benar-benar pikir ada pria yang mau kamu?
Tante, di mana anak-anakku? Anak-anak? Kata perawat, persalinanmu sangat sulit. 2 anak haram itu kekurangan oksigen di dalam rahim. Mereka sudah tiada. Aduh, selagi masih muda, cepatlah pergi kencan buta. Kamu masih bisa laku dengan harga bagus. Ibu kenapa menangis? Apakah kamu marah sama ayah? Bukan. Guru bilang ibu menangis. Aku juga menangis. Budi besar ibu. Biar ayah balas dengan menyerahkan diri. Maksudmu budi sekecil apapun harus dibalas dengan setimpal, kan? Shuyan, apakah kamu ingin dihajar lagi? Shuyan, kamu lupa kondisi adikmu, dia tidak suka orang asing. Kalau dia berhubungan dengan orang asing, Bubu bukan orang asing. Shuhua suka sama ibu. sejak Shuhua terkena autisme, dia tidak suka berinteraksi dengan dunia luar. Sihir macam apa yang wanita ini gunakan pada mereka? Ibu walaupun ayah galak bodoh. EQ-nya rendah, tua, pemarah, dan sombong. Dia bukan tanpa kelebihan. Setidaknya dia punya anak yang menggemaskan seperti kami. Kau sedang memujiku atau memuji diri sendiri? Keyu, kamu wanita yang sudah punya anak. Kalau bukan karena kedua beban sialan itu mati, kamu pikir ada pria yang mau sama kamu? Bagaimana kalau kita menikah saja? Kita menikah saja. Hore, nanti semua uang sakuku akan kuberikan ke ibu. Ibu kan sudah dewasa. Mana mungkin ambil uang saku anak kecil, simpan saja untuk beli mainan. Sebenarnya, kondisi aku tidak bagus. Aku harus menafkahi ibu yang sudah 80 tahun dan 2 anak kecil. Penghasilanku cuma 3.000 yuan. Iya, Aku menyewa tempat kecil yang sudah tua. Aku punya kendaraan untuk jalan-jalan, punya mobil cukup bagus. sepeda sewaan. Kalau kamu bisa menerima semua ini, mungkin kita bisa mencoba. Kalau dia pemburu harta yang cuma peduli uang, dia pasti akan menolak. Terus bagaimana dengan mobil mewah dan uang yang dulu itu? Uangnya pinjaman, mobil mewahnya sewaan. Aku juga punya satu kekurangan besar. Aku suka pamer. Kalau kamu menikah denganku, kehidupan pernikahan akan sangat sulit. Aku tidak keberatan dengan semua itu. Cuman, aku mau mas kawin 300.000 yuan. Anggap saja sebagai pinjaman untukku. Dia memang pemburu harta. Ya, kalau gitu aku akan suruh Paman Li langsung jual rumah atas namaku untuk kasih ibu 300.000 yuan. Shuhua. Rumah impian Barbie tidak boleh dijual. Jangan menangis. Jangan menangis. Ku berikan, oke? Aku menikahimu cuma demi anak-anak. Aku peringatkan. Jangan coba-coba macam-macam. Jangan coba-coba punya niat lain. Kalau punya, apa aku mengincar gaji bulanan 3.000 yuanmu? Atau caramu memperlakukanku seperti penculik dan mengirimku ke kantor polisi? Ibu. Ibu, datanglah ke rumah kami. Rumah kami sangat besar. Oh iya. Rumah kami itu kumuh, ada tikus dan laba-laba besar. Ibumu pasti akan ketakutan. Kita sebaiknya Tinggal di tempatku saja. Aku baru saja sewa tempat, kalau biaya dibagi 2, lebih hemat. Hore! Ayo, pulang. Katanya tidak punya niat lain, kamu sangat bersemangat untuk tinggal bersama. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Oh, tak kita main. Jadi, lumayan kan? Lebih baik dari tempat kumuhmu yang dulu kan? Biasa saja. Cukup untuk meluruskan kaki. Tidak, kamu jerapah ya. Kalau perlu meluruskan kaki, pergi saja ke kebun binatang. Harga sewanya, aku sudah lama akhirnya berhasil mendapatkannya. Cuma 2.000 yuan per bulan. Semurah itu, tempat ini tidak kotor kan? Jadi, kamu tinggal atau tidak? Aku tinggal. Ayo, pindah masuk. Seharusnya aku sewa jasa kebersihan. Itu sangat boros. Kamu tidak menyerah begitu saja, kan? Apa yang kamu bicarakan?
Ayo kita pindahkan. Nah, baru benar. Ah, Syukurlah tidak apa-apa. ini kamu bilang tidak apa-apa. Airnya tidak apa-apa, tapi kalau tumpah, aku tidak bisa meminumnya. Kamu yang ngapain? Kenapa kamu buang? Itu sangat boros air. Kita sudah menikah sekarang, jadi kita harus berhemat dan menabung jika bisa. Kita masih punya hidup untuk dijalani, kan? Ibu, Ibu lagi ngapain? Jual barang daur ulang. Dilembutkan seperti ini menghemat lebih banyak ruang. Aku sudah mengumpulkan banyak. Kalau sudah dijual, aku akan belikan kalian es krim, ya? hore! Kenapa dia berbeda dari yang aku bayangkan? Ayo sini, lihat. Diskan. Hei Nona, kemari. Lihat aksesorisnya. Boleh lihat yang ini? Aku tak menyangka kau begitu cepat ketahuan. Kupikir kau akan bertahan lebih lama. Aku pura-pura apa? Coba tebak harga cincin ini. Perlu dipikir panjang? Cuma segini. Habiskan uang sebanyak itu buat cincin. Kenapa kau begitu materialistis? Begitu materialistis, ini namanya formalitas. Kamu ngerti apa? Dengar baik-baik, gajiku per bulan cuma 3.000 yuan. Aku jelas nggak sanggup hidup sama orang sepertimu, pemburu harta. Ini dibeli untukku? Ya, iyalah. Masa aku nikah sendirian? Walaupun pernikahan kita cuma karena keadaan, tetap yang harus ada tidak boleh kurang. Tadi kau mau bilang apa? Sudah nggak penting lagi. Lain kali jangan asal beli barang. Ini cuma 30 yuan. Perlukah seperti itu? Jadi kau berhasil disogok dengan sebuah cincin? Kenapa makin dilihat makin mirip barang 9,9 yuan di kios jalanan? Haha. Kamu ngerti apa? Selera kamu rendah. 6 tahun lalu, kabar wanita yang melahirkan Shuyan dan Shuhua setelah tidur semalam bersamamu sudah kudapatkan di rumah sakit. Mau lihat? Kamu tidak berencana mencari dia? Tuan Sheng. Ini anak yang dilahirkan oleh wanita itu. Lihat betapa menggemaskannya. Orang yang bisa dengan tega membuang anaknya sendiri di panti asuhan. Tidak perlu mencari dia. Aku bekerja keras sebulan penuh untuk menggali informasi dari 6 tahun lalu. Dan kau hanya membuang kerja kerasku ke tempat sampah? Bahkan terima kasih pun tidak. Sama-sama, semua ini adalah hal yang memang harus kau lakukan. Hotel Lion sudah kubantu kau dapatkan. Jangan lupa memeriksanya hari ini. Oh iya, kenapa kau tiba-tiba tertarik dengan hotel kecil? Keyu bekerja di sana. Aku perlu mengamati karakternya. Jika dia wanita matre yang tak kenal ampun, mengakhiri lebih awal akan lebih baik untuk Shuyan dan Shuhua. Halo bos. Silakan. Ibu. Shuyan, Shuhua, kalian ngapain di sini? Keyu, kamu kan belum nikah. Dapat anak dari mana? Belum nikah sudah hamil. Terus kamu bawa mereka ke hotel? Kalau bos baru lihat ini, kamu akan mempermalukan reputasi Lion. Kamu punya mata tapi nggak bisa lihat. Keyu. Ya, Pak, akan segera kuurus. Menggemaskan sekali.
Gimana caranya aku bisa lewatin cowoknya dan langsung punya 2 anak menggemaskan seperti ini? Mungkin kamu bisa coba adopsi. Diam saja. Jadi kamu beneran nikah dan langsung punya 2 anak begitu saja? Iya. Wah, cara berpikir yang luar biasa. Panutan buat generasi kita. Kalau begitu, aku mau cari info soal adopsi dulu. Sayang, mana ayah kalian? Ayah sudah di sini. Katanya mau masuk ke kandang ayam untuk menunjukkan kehebatannya. Jadi, ayah kalian mau jadi ayam jago? Enggak, kakak salah ingat. Ayah pergi ke garis depan, menyamar untuk mengawasi. Mengawasi di garis depan? Kalian pikir dia dewan direksi? Ini kalung emas. Ibu, aku juga punya. Siapa yang kasih ini ke kalian? Ayah bilang ibu kandung kami yang ninggalin ini buat kita. Ibu kandung kalian? Di mana ibu kandung kalian? Ibu, kamulah ibu kandung kami. Mungkin cuma gayanya sama. Kebetulan, anakku sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Gue udah balik. Ayah, kata ibu, untuk merayakan pindahan, ibu masak hari ini. Kalau gitu, mending gue beli asuransi kecelakaan beberapa polis deh. Bagus. Jangan lupa tulis nama gue sebagai penerima manfaatnya. Gue janji kasih kamu dosis ekstra besar. Seperti kata pepatah, untuk menaklukkan hati seseorang, kamu harus menaklukkan perutnya dulu. Gini caranya kamu menaklukkan perut? Enggak, kalau gue nggak bisa punya sesuatu, ya gue hancurin aja. Oke, ayo makan, anak-anak. Agak telat hari ini, supermarket udah tutup semua. Kita bangun pagi besok dan belanja bahan diskonan. Nanti ibu buatkan kalian pesta makan. Ibu, ini apa? Enak banget. Mie instan. Ibu bisa bikin lebih dari 20 rasa. Keren, kalau gitu aku mau makan setiap hari. Nggak boleh. Anak-anak nggak boleh makan mie instan terus-terusan. Nggak ada nilai gizinya. Nanti nggak tinggi. Ini, makan telur. Tapi kamu sering makan. Ya iyalah. Buat kita karyawan biasa, mie instan itu murah dan bikin kenyang cepat. Sangat hemat. Kenapa kamu ngirit banget sih? Pertanyaan macam apa itu? Ini cuman kenyataan buat karyawan kantoran. Jangan bilang kamu belum pernah ngalamin ini. Lupakan. Hidup mungkin susah sekarang. Tapi aku yakin banget suatu hari aku bakal hidup enak. Lagi pula, nasibku ada di tanganku, bukan di bintang. Taruh itu. Kita makan di luar. Mana? Hey, Shengshu, kamu ngapain sih? Kamu buang-buang 4 bungkus mie instan gue. Sekarang kamu bawa kita ke restoran yang kelihatannya mahal banget. Kita baru aja setuju buat hemat-hemat bareng. Hari ini ulang tahun gue, kita bisa dapat diskon. Tetap aja nggak? Diskon 90%. Ini. Meski diskonnya menguntungkan, tapi mie instanku... Aku yang bayar. Meski kamu cerewet dan gampang marah, dan tua, kamu lumayan dermawan. Ayah gampang marah. Ibu EQ-nya rendah. Masa sih mereka bukan jodoh yang ditakdirkan? Pak. Kamu yang pesan. Kok semuanya pakai bahasa Inggris? Kamu duluan, aku pesan yang sama kayak kamu. Oh, aku yang pesan? Apa? Nggak bisa baca bahasa Inggris? Ini bahasa Prancis. Nona. Kamu sengaja mau mempermalukanku? Aku bukan cuma cerewet, gampang marah, dan tua. Aku juga pendendam. Baiklah. Terus aku harus pesan apa? Kamu pesan apa? Oke.
Ini dan ini. Baik, Bu. Apa Ibu yakin cuma pesan 1 potong biola dan 2 serbet? Ya, Baik. Jadi kamu mau main begitu ya? takut. Enggak takut. Cepetan jalan. Jangan buru-buru. Mau mati sebelum besok? Hei, kirim mobil ke sini, yang biasa aja. Kita sudah sampai. Hei, Keluar dan jalan sendiri. Ayah, kenapa nggak gendong ibu pulang seperti Putri? Hah? Ada apa? Nggak usah terima kasih. Kayu. Keyu, untuk menghindari kencan buta dengan Zhang Shao, kamu malah pergi dan menikah dengan pria bercerai yang membawa 2 anak sebagai beban. Kamu benar-benar dilahirkan untuk kelas rendah. Tante, mulutmu sangat kotor. Shuyan, bahkan dengan orang yang tidak kamu sukai, kamu harus sopan. Halo Tante, mulutmu sangat kotor. Kamu anak nakal. Apa yang baru saja kamu katakan? Zhou-Jie, jaga mulutmu di sekitar anak-anakku. Sheng, bagaimana kamu tidur di kantor polisi kemarin? Diam. Jangan sebut wanita itu. Baik. Aku akan tunjukkan padamu apa arti bersih sebenarnya. Ibu. Sheng, istri Anda bukan wanita yang moralnya bobrok. Aku rasa... Mama. Tidak apa-apa. Berani-beraninya ganggu aku. Kau salah orang. Aduh, lepaskan aku. Lepas. Ketua Tim Song. Bocah nakal berani-beraninya memukulku. Kau dipecat. Baik, karena sudah begini, sebelum aku pergi, aku juga tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Cuma segitu? Apa? Masih kurang? Keyu, bocah nakal. Presiden Sheng, haruskah saya bantu Nyonya? Lihat. Apa ada ruang untukmu ikut campur? Lebih baik kau jangan ikut campur. Dengan istrinya seperti ini, anjing lewat saja bakal kena tendang. Di sini, kamera pengawasnya seharusnya rusak, kan? Rusak, hancur total. Jangan salah paham, bukan berarti aku ingin membantu si pemburu harta itu. Aku melakukan ini untuk reputasi seluruh Lian. Ya, aku mengerti. Ngerti. Keyu, bocah nakal. Bocah nakal, berani-beraninya memukul wajahku. Aku telepon polisi. Manajer umum, Tunada harus membela kami. Bocah nakal ini memukul kami tanpa alasan sama sekali. Lihat, ini keterlaluan. Ini memang keterlaluan. Song Hao,
Bagaimana bisa kau menggunakan wajahmu untuk memukul tangan Kyu? Kamu baik-baik saja? Oh, Lututmu sakit? oh. Sepertinya sedikit sakit. Mama, haruskah kita pergi ke rumah sakit untuk diperiksa? Aku akan telepon ambulans sekarang. Tidak perlu. Direktur utama. Itu jelas ke You. Dia yang menabrakku. Kenapa kamu malah menolong? Diam. Jangan kira aku tidak tahu tentang hal-hal kotor yang kalian berdua lakukan. Apa Liu Chang sudah tahu tentang aku menggelapkan uang? Jadi dia sengaja melindungi Kyu untuk menjatuhkanku. Aku? Direktur utama, maafkan saya. Kami seharusnya tidak membuat masalah. Apapun alasannya, tidak pantas untuk terus begini. Bukan aku yang harus kamu minta maaf. Ke resepsionis, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak menggunakan selangkanganku untuk menabrak tempurung lututmu. Tidak apa-apa. Lain kali jangan dijulurkan saja. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Wah, hebat. Kamu baik-baik saja? Aku sibuk mengatur berkas. Sekarang sudah selesai. Jangan khawatir. Direktur utama Sheng, Song Hao sudah menggelapkan banyak uang dengan memanfaatkan posisinya. Hanya saja saat ini kami belum menemukan bukti kuat. Sebagai direktur utama, masa kamu tidak bisa menangani ini? Si manis Song Hao itu, harusnya aku datang lebih awal dan menendangnya sekali lagi. Tapi, bagi orang biasa seperti kami, dia dianggap berkuasa dan berpengaruh. Kamu benar-benar tidak takut apa-apa. Ya, aku yang tidak takut apa-apa. Presiden Song, ini salah saya tidak menanganinya dengan baik. Kamu yang tidak takut apa-apa. Kalau begitu, aku jadi yang baru lahir. Baru Kyu. Kak Sheng. Ya. Sheng. Jadi, Manajer Liu? Terima kasih banyak, terima kasih. Semoga kita bisa kerjasama lagi. Xiao Sheng, kamu minta tolong padaku dan aku sudah selesaikan untukmu. Aku harus pergi. Terima kasih, Manajer Liu. Hati-hati, Manajer Liu. Jadi, kalian berdua saling kenal. Oh, Pantas saja manajer umum membantuku tadi. aku pernah bantu dia urusan kecil. ya, Ya, terima kasih untuk menyelamatkan anak sapi hari ini. Aku ambil bagian pahlawan. Anak sapi. Juga boleh. Kamu, Kalau mau berterima kasih padaku, kamu traktir aku makan malam sebulan penuh. setelah lihat lautan, tak ada yang bisa menandingi. Sekarang kamu coba bandingkan aku dengan tak ada. Itu bahkan nggak nyambung. Baiklah. Gimana kalau aku traktir kamu barbeque malam ini, dan bir? Kamu berani sebut minum-minum? Hei, aku juga mau pergi, Mbak. Ya ampun, istrimu cukup menarik. Kamu harus benar-benar coba akur dengannya. Berhenti bicara omong kosong dan kerjakan tugasmu. Berhenti ngomong nggak jelas di sini. Lihat dokumen ini. Tebak siapa yang menulisnya? Perencanaan datanya jelas. Kekurangan yang ditunjukkannya juga tepat sasaran. Song Hao yang menulisnya? Dia nggak punya kemampuan itu. Itu dikerjakan oleh Kyu. Dia cuma resepsionis. Masa dia punya keahlian seperti itu? Memang ditulis olehnya. Namun Song Hao lah yang menyerahkannya atas nama Zhou Jie. Apa? Leon ternyata punya perilaku curang seperti itu. Kamu harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kita perlu membersihkan tumor-tumor ini. Membersihkan tumor lion. Atau membersihkan tumor otakmu yang sedang kasmaran? Aku paham. Sudah selesai belum? Yang benar, kamu udah marah. Haruskah aku yang melahirkanmu? Kamu benar-benar nggak mau balik ke Lion? menurutmu pekerjaanku masih aman? Aku sudah menyinggung si manis Song Hao. Dia pasti akan menggigitku sampai mati. Mungkin aku harus pertimbangkan mencari pekerjaan baru. Sekarang kamu sudah menikah, tekanannya akan lebih besar lagi. Oh iya, 6 tahun lalu, bagaimana dengan pria yang bersamamu? Bukannya kamu ingat tanda di tubuhnya? Kamu nemuin dia?
Aku cuma ingat dia punya tahi lalat di dadanya. Gimana caranya aku bisa nemuin dia? Aku nggak bisa asal datang ke orang terus sobek bajunya buat lihat-lihat. Bisa-bisa kita ketemu tiap hari di kantor polisi. Lagi pula, aku udah nikah sekarang. Nggak pantas kalau aku nyari-nyari dia. Aku mau mandi dulu. Ibu mau mandi bareng ayah? Enggak, ibu lagi baca. Tapi ibu, bukunya ibu kebalik. Aku balik ke kamar dulu. Kak, kita harus bantu keinginan ibu tercapai. Aku ada ide. Ada apa? Listrik mati. Sheng Shuyan, ini ulah kamu? Xiang Shu. Aku yang ngelakuin. Hai. Bolehkah aku melihat dadamu sekali lagi? Aku janji, aku hanya akan melihat dadamu, tidak yang lain. Omongan apa itu? Itu sangat tidak pantas. Aku hanya ingin... Baiklah, aku menolak. Aduh. Buka pintunya, anak kecil nakal. Ayah, kami sudah tidur. Kalau kamu tidak mau tidur di lantai, pergi minta ibu untuk menampungmu. Hei, anak kecil nakal, kalau kamu tidak membuka pintu ini, jangan pernah panggil aku ayah lagi. Baik, Bapak tua. Masuklah. Aku mendengar semuanya tadi. Aku sedang membantumu. Apakah aku bau badan? Aku takut mungkin iya. Jangan khawatir, saat aku tidur nanti malam, aku tidak akan melepas bajumu. Aku hanya akan pakai ruang sedikit ini. Aku sama sekali tidak akan melanggar batas. Suka dengan yang kamu lihat? Ini lebih menghibur. Toko baru buka. Jangan lewatkan kalau lewat sini. Ayo, lihat-lihat. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Wah, kamu sudah sampai harus bagi-bagi selebaran? Masih nggak mau mengaku kalah? Bukannya kamu yang dengan sukarela merendahkan diri untuk menikahi pria yang sudah bercerai? Apa? Datang ke sini untuk menderita begini? Kenapa nggak minta tolong sama aku? Dan kasih aku $50.000 lagi. Aku mungkin mau pertimbangkan untuk mengenalkan Tuan Muda Zhang padamu. Jadi, Kak, mau bantu aku bagi-bagi selebaran. Siapa sangka kamu nggak cuma tua dan jelek, tapi juga baik hati. Terima kasih banyak. Ayo, lihat-lihat. Jangan lewatkan. Sudah, Xiao Jie. Jangan turun ke level dia. Dia nggak selevel kita. Suatu hari nanti, dia akan datang minta-minta pada kita. Ibu, ayo pergi. Hei, lihat-lihat. Lihat. Lihat si cantik itu. Minggir. Wanita kaya dengan aura yang sangat kuat. Akhirnya kamu pulang. Kamu ngapain di sini? Hei,
kamu kayaknya nggak terlalu senang ya. Memangnya nggak kelihatan? Sikap dinginmu menyakitiku. Kalau kamu benar-benar bosan, cari suamimu saja, oke, Ibu? Apa? Aku nggak boleh datang lihat anakku? Aku benar-benar nggak ada waktu untuk ini. Kamu mengurung diri di kantor seharian? Gimana caranya mau cari menantu buat aku? Gimana caranya mau luangin waktu sama Shuyan dan Shuhua? Sekarang ini, Rongsheng punya setumpuk pekerjaan yang belum selesai. Nanti Ryan, ada rapat lagi, kapan aku ada waktunya? Nggak bisakah kamu? Urusi Ryan dengan satu tangan. Rongsheng dengan tangan yang lain. Percintaanmu dengan tangan yang lain lagi. Dan anak-anak dengan tangan yang lain lagi? Kamu pikir aku ini apa, tukang martabak? Hei, aku nggak peduli. Kamu harus keluar sama aku hari ini. Sheng Xiu, bukannya itu wanita kayak yang baru masuk Rongsheng tadi? Mungkinkah? Buruan, aku sibuk. Buru-buru apa? Ayo makan bersamaku. Sesulit itu? Penghasilan rata-rataku adalah sekitar 1 juta per menit. Nah, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi. Hei, duduklah. Aku akan bayar 2 kali lipat. Setuju? Nah, hidangan signature termahal di sini, masing-masing 1. Sheng Xiu, Astaga, jadi itu pekerjaannya. Tidak heran dia kaya raya tanpa pekerjaan. Maaf. ke you. Hei, kamu mau kemana? Ke you. Apakah itu kamu? Ke you. Apakah itu kamu? Bukan aku. Ah, Ibu. Kodok itu memakan orang. Silakan. Aku menyinggung ketua tim waktu itu. Pasti aku bakal dipecat. Makanya aku harus keluar sini buat cari uang tambahan. Nabung dikit-dikit, tahu? Kalau kamu butuh uang, bisa minta padaku. Oh, kamu pikir kamu tajir? Gajimu cuma 3.000 sebulan. Kalau aku habisin semuanya, kamu mau hidup dari apa? Apa bedanya dia sama pemburu harta lainnya? Sebenarnya, aku nggak semiskin itu. Kejadian di restoran tadi, aku lihat semuanya. Kamu tahu dari mana? Oh, oke. Sebenarnya dia... Kok kamu bisa melakukan hal seperti itu? Apa? Maksudmu minta uang barusan? Kamu kan ayah 2 anak, kok melakukan hal yang begitu jahat? Kalau Shuyan dan Shuhua nanya, gimana kamu mau jelasin ke mereka? Mereka sudah tahu. Kamu lakukan hal begini dan kasih tahu anak-anak? Terus wanita tadi, dia tahu kamu punya anak? Dia sering bantu aku jaga anak-anak. Tentu saja dia tahu. Kalian benar-benar luar biasa. Halo? Bukannya Ryan memecatku? Apa? Manajer lobby? Ya. Ryan mau aku jadi manajer lobby. Aha, ayo pulang. Mari rayakan. Aku yang masak. Jangan lakukan hal yang tidak senonoh seperti ini lagi. Itu sangat kotor. Hei, apa dia pikir setelah berkeluarga orang tua kasih uang itu kotor? Hei? Wah, manajer resepsionis. Kamu selama ini menyembunyikan bakatmu. Keju, jangan terlalu bersemangat dulu. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa bertahan di posisi manajer resepsionis itu. Dan kamu lebih baik berhati-hati. Kamu harus berhati-hati belakangan ini. Kudengar karena kejadian waktu itu, Song Hao dimarahi habis-habisan. Dan dia bahkan diturunkan jabatannya. Itu keterlaluan banget. Manajer, ada masalah. Bapak Wang, rekan bisnis Lion, sedang mengamuk di restoran. Dia bahkan bilang mau membatalkan kemitraan. Anda harus pergi melihatnya. Ya ampun, Bapak Wang sudah menjadi rekan Lion selama 5 tahun. Kalau dia umumkan mau batalkan kerjasama, Lion pasti akan rugi. Aku akan lihat. Beri aku penjelasan singkat tentang apa yang terjadi.
Tolong tenang, Bapak Wang. Bapak Wang, kami benar-benar minta maaf. Ini memang kelalaian Lion. Kelalaian. Aku kesini setiap 2 atau 3 hari. Lion, masih tidak bisa memahami selera makananku. Kami benar-benar minta maaf. Bapak Wang, Leon baru saja ganti manajer resepsionisnya kemarin. Dia yang menangani semua restoran di lantai 1. Mungkin itu hanya kekeliruan sesaat. Kamu seharusnya hanya mengambil pekerjaan yang kamu mampu. Kalau tidak berkualitas, jangan jadi manajer. Bagaimana aku bisa kerja sama dengan Lion dalam keadaan seperti ini? Iya, tentu saja. Keyu itu, dia sangat sombong. Dia cuma mengandalkan koneksinya dengan manajer Liu. Berhenti. Aku paling benci orang yang mengandalkan koneksi. Beritahu, itu Liu, siapa namanya? Liu Qiang. Beritahu Liu Qiang ini, dengan manajer resepsionis seperti ini, Wang Group tidak akan pernah bekerja sama dengan kalian lagi. Keyu, akan kulihat bagaimana kau keluar dari masalah ini. Keyu, sudah lama kukatakan padamu, kau tak akan bertahan lama sebagai manajer lobi. Bertahan atau tidak, itu bukan urusanmu kan? Perkataanku tak berarti, tapi sekarang Tuan Wang sudah terkenal temperamennya panas, orang gila. Tapi dia adalah mitra terpenting Lane. Kalau dia datang cari masalah, kau pikir manajer umum akan membantumu? Zhou Jie, apa kau bersembunyi saat umat manusia berevolusi? Berkelakuan seperti monyet. Terus saja bicara keras. Kalau kau menyinggung Tuan Wang, mampukah kau menanggung kerugian Lane? Kau hanya dengan suami tercintamu dan 2 buah hatimu. Walau aku tak tahu akibatnya membuat Tuan Wang marah, aku tahu akibatnya membuatku marah, seorang penyambut tamu sepertimu. Kamu dipecat. Keyu, manajer Liu sangat mempercayaimu dan beginikah caramu memperlakukan tamu VIP? Permohonan maaf yang tulus, Tuan Wang. Ini memang kesalahan dari pihak Lane. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku memesan ulang makananmu. Sebagai permintaan maaf, semua pengeluaranmu di sini bulan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Lane. Keyu, kau pikir Tuan Wang adalah saudara miskin dari kampungmu? Itu seperti memberi sisa makanan pada pengemis. Itu penghinaan yang terang-terangan. Zhou Jie, kamu dipecat. Dan siapa kamu sampai berani berteriak-teriak padaku dan Presiden Wang seperti itu? Keyu, kamu benar-benar sok kuasa ya? Iya kan? Baru jadi manajer lobi beberapa tahun saja sekarang sudah berani memecatku. Tentu saja, prinsip Lion adalah melayani setiap tamu dengan baik, terutama tamu VIP seperti Presiden Wang. Presiden Wang sedang kesal. Sebagai ketua tim, seharusnya kamu memikirkan cara memperbaikinya, bukan malah mengelak dari tanggung jawab di sini. Apa yang kamu bicarakan? Baik. Apa aku tidak kelihatan di sini? Dan kamu berhentilah menjilat. Pantatku ini terbuat dari besi. Tidak bisa kamu puji-puji. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan. Tebak, aku mau makan apa? Tunggu sebentar ya. Duh, gimana nih? Kamu, Presiden Wang jelas-jelas sengaja cari gara-gara. Ditambah lagi, dengan Zhou Jie dan Song Hao yang ikut mengadu domba, Presiden Wang pasti tidak akan memaafkanmu. Gak apa-apa, aku akan cari cara. Mama, Kalian ngapain di sini? Papa bilang Mama sedang dalam masalah. Kami sengaja datang untuk menolong. Aku dengar di pintu tadi yang dikatakan manajer Liu. Kebetulan sekali. Si Wang Quan itu susah ditangani ya. Biar aku yang bicara dengannya. Dia tidak akan berani menyusahkanmu. Terlalu lama bergaul dengan wanita kaya, lalu kamu pikir kamu sudah jadi konglomerat? Berharap semua orang memberimu muka? Hah? Kamu bilang apa? Maksudku, aku tidak berani membuang waktumu. Orang yang menghasilkan $1 juta per menit. Kalau begitu kamu baru saja membuang $500.000 omong kosong. Kembali kerja. Kamu sebaiknya tinggal di rumah saja, urus istri dan anak. Jangan sampai aku menemukanmu melakukan hal seperti ini di luar lagi. Ayah benar-benar hidup dari wanita kaya tapi sok jago. Dasar anak kecil. Sebentar lagi kamu awasi ibu. Jangan biarkan siapapun menindasnya. Mengerti? Jangan khawatir, Ayah. Kalau ada yang berani menyusahkan ibu, aku pasti tidak akan membiarkan mereka.
Ayam rebus sirip hiu dalam panci asli. Silakan dinikmati, Presiden Wang. Aku tidak mau makan apapun yang ada tulangnya. Abalon campur karang dan bunga. Kelihatannya enak. Tapi aku tidak mood makan seafood hari ini. Kamu mau apa? Aku mau bantu ibu. Bodoh sekali, Shuhua. Kita harus buat ayah masuk ke panggung. Pahlawan yang menyelamatkan sang putri. Nanti ibu akan mengagumi ayah. Kalau begitu ayo cepat cari ayah. Bawa pergi. Ini sampah apa semua? Bawa pergi. Ini layak dikonsumsi manusia? Bagaimana bisa kamu jadi manajer lobi? Bagaimana bisa Liu Qiang begitu buta sampai mengangkatmu jadi manajer lobi? Keyu, jangan buang waktumu di sini. Dengan waktu itu, lebih baik kamu pergi tulis surat pengunduran dirimu. Grup Wang akan menarik investasinya. Aku tahu. Presiden Wang mau makan apa? Bapak Wang mau makan apa? Kamu siapa? Berani sekali kamu. Sheng. Bu, kami datang untuk menyelamatkan hari ini. Bu, ikam senalau? Sepertinya Bapak Wang suka makanan pedas. Kamu gila. Bapak Wang tidak pernah makan makanan pedas. Benar, aku suka. Aku suka makanan pedas. Makanan pedas. Ya ampun, orang yang selama ini ku ganggu ternyata adalah istri orang terkaya. Aku tamat. Jadi Bapak Wang memang suka makanan pedas? Bukan cuma itu, yang benar-benar disukai Bapak Wang adalah makanan yang super pedas. Benar, aku tidak bisa hidup tanpa kepedasan. Aku agak aneh, makanya aku sangat suka makan makanan yang super pedas. Hahaha. Kalau begitu aku akan segera menyiapkannya. Iya. Versi kosmik, ultimate, super, pedasnya gila-gilaan dari sup darah tahu Mao Shui Wang. Silakan dinikmati Bapak Wang. Pantatku akan menderita. Lebih baik daripada seluruh Wang Group yang menderita. Bapak Wang, kukira Bapak tidak bisa makan makanan pedas? Pedas banget. Bapak Wang baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Enak. Kamu hebat. Kerjasama antara Wang Group dan Lion diperpanjang 10 tahun lagi. Tidak. Kerjasama permanen. Bagaimana kamu tahu kalau Bapak Wang suka makanan pedas? Aku mencari beberapa informasi internal tentang dia sebelumnya. Dia dari Yuzhou. Dia benar-benar suka makanan pedas. Informasi internal? Bukankah hanya orang dalam lingkaran yang tahu tentang itu? Dan bagaimana kamu tahu dengan jelas? Jangan-jangan lagi. Wanita kaya yang memberitahumu. Kenapa kamu membahas itu lagi? Kamu yang berbuat nakal di luar, dan aku tidak boleh membicarakannya? Aku yang berbuat nakal, kalau kamu, tanpa bukti apapun, kamu membicarakan priamu sendiri seperti itu. Keyu, kamu kecil. Hari ini aku akan membunuhmu. Jadi, kamu suami kedua. Keyu, ya? Kamu memang operator kecil yang licik, ya? Sudah menikah. Dan kamu masih bisa memanfaatkan manajer Wang dan supervisor Liu dengan mudah. Aku hanya jujur. Ya, mulutmu lebih kotor daripada toilet. Toilet mungkin bahkan lebih bersih daripada mulutnya. Jadi, apa kalau kamu jadi manajer lobby? Apa bedanya? Kamu tetap hanya seorang pengasuh yang murah, kan? Seluruh keluargamu mungkin bergantung pada penghasilanmu, kan? Jadi apa kalau kamu memecatku? Aku punya 1000 cara untuk hidup lebih baik daripada budak gaji sepertimu. Tapi kamu akan tetap orang rendahan seumur hidup. Kami tidak miskin. Ya, ayahku sangat kaya. Dia akan membelikan ibu rumah yang besar. Ibuku lebih kaya daripadamu, nenek tua. Keyu, sebaiknya kamu ajari anak-anak kesayanganmu sopan santun. Berbohong di usia muda seperti itu. Anak-anakku bukan urusanmu. Ibu, kami tidak berbohong. Ayah benar-benar kaya. Oke. Kalian tidak berbohong.
Lagi pula, rumah dalam game tetap saja rumah. Kamu terobsesi menjadi kaya. Aku akan membuat keinginanmu menjadi kenyataan. Lagi ngapain? Ada reuni kelas beberapa hari lagi. Aku kesini buat kasih tahu semuanya. Kamu bawa suami kaya kamu. Pasti semua pada nungguin. Joje, kamu... Baiklah, kami akan datang tepat waktu. Iya, kami pasti datang tepat waktu. Ya ampun, gimana kita tiba-tiba jadi kaya? Bukannya kamu habisin 300.000 sebelumnya? Pasti kamu beli barang-barang mewah. Sekarang waktunya dikeluarin dan pamer dikit. Kamu benar, tapi aku beli properti. Kamu beli rumah? Aduh, seharusnya aku nggak bayar lunas. Kalau aku cicil, bisa beli 2. Kalau aku bunuh diri aja, aku nggak perlu datang ke reuni kelas bodoh itu. Tanah kuburan? Kamu habisin 300.000 buat tanah kuburan? Ada ide lain? Kamu punya ide yang lebih baik buat mengubur ibuku? Nggak heran, jadi itu yang terjadi. Aku salah paham sama dia selama ini. Ayah? Iya. Menurutmu gimana kalau aku kasih tahu ibu sekarang kalau aku sebenarnya orang terkaya di kota Jiang? Apa yang akan terjadi padaku? Ibu akan memukulmu sampai jadi layar lipat. Terus ibu akan terima dengan senang hati. Ada kemungkinan kedua nggak? Ada. Yang kedua adalah dia cuma akan memukulmu sampai jadi layar lipat. Ya ampun. Kalian bertiga lagi bisik-bisik apa? Hah? Ibu, ayah mau ngomong sesuatu. Kami duluan ke kamar. Hei. Dasar bocah nakal, nanti kamu lihat. Kudengar kamu mau ngomong sesuatu. Aku ngomong yang sebenarnya. Aku sebenarnya bukan orang biasa. Hah? Jangan-jangan kamu host manusia Ultraman? Aku berubah jadi Ultraman dan injak kamu. Kalau gitu, ayo berubah. Kalau nggak ada apa-apa, aku balik ke kamar. Tunggu, aku tahu. Kamu orang terkaya itu. Gimana kamu bisa tahu? Tahu apa? Aku mau kamu pura-pura jadi miliarder. Duduk. Coba pikir. Jauje udah bilang ke semua teman sekelasku kalau kamu kaya kan? Jadi kita bakal muncul di depan mereka kayak orang kaya. Bikin penampilan yang mewah, terus bikin mereka malu. Oh, kamu mau aku pura-pura jadi miliarder, bertingkah kayak orang tajir. Tapi gaya rambutmu ini sama bajumu ini harus diganti. Mulai sekarang, kita harus ubah semua sikap dan cara bicara kita. Mulai hari ini, kamu adalah si miliarder. Pelayan, bungkus semua yang ada di 2 baris ini untukku. Aku harus angkat telepon ini. Halo? Bukannya tadi bilang mau angkat telepon, kok belum balik? Kamu lanjut dulu. Aku ada urusan mendesak, nanti aku nyusul. Bu, aku kan udah bilang aku bakal pulang kalau ada waktu. Aku pasti pulang. Jangan maksa dong, nggak ada pacar. Cowok juga nggak. Ya sudah. Cukup, aku sibuk. Itu mobil mewah. Ini bakal merogoh kocekku berapa? Aku hancur. Bagus. Apakah kamu akan membawaku ke kantor polisi lagi? Aku akan membayarnya. Aku akan membayarmu kembali bahkan jika aku bangkrut. Apakah itu masih belum cukup? Maafkan aku. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Hei. Dia terlihat sangat familiar. Atau kifwas menkenterigisviskiant. Tidak. Sebenarnya aku baik-baik saja. Tapi mobilmu... Mobil tidak penting. Kamu terluka adalah yang penting. Nona tidak akan baik-baik saja. Kita harus pergi. Tuan, kita ada hal yang harus dilakukan. Nona, dibesain lag. Tentu saja ada. Apa yang kamu lakukan TP membuka pintu mobil kami? Kamu menakuti tuan kami. Apakah aku menakutimu? Tuan? Tidak sama sekali. Tuanmu? Apakah dia seperti bebek atau apa? Dia minum terlalu banyak kemarin, kehilangan suaranya. Masih berpura-pura, Sheng Xiu?
Gimana kamu tahu? Oke, aku jujur aja. Sebenarnya aku... Aku dari perusahaan pernikahan lagi. Bagus, interiornya keren banget. Kamu sewa khusus buat pura-pura jadi miliarder? Tentu. Itu alat pamer paling top. Tapi kenapa mobil ini kelihatan agak familiar? Bukannya sama kayak yang kamu sewa dulu? Mobilnya sama. Ya, perusahaan pernikahan itu cuma punya satu mobil mewah ini. Aku nggak nyangka kebiasaanmu pamer. Ternyata bisa berguna. Mari kita lihat gimana caranya memukau mereka dengan kehebatan kita nanti. Permisi. Halo semuanya. Keyu, kok kamu... Izinkan aku memperkenalkan suamiku, Sheng Xiu. Keyu, aku sebenarnya penasaran. Mobil mewah ini kamu pinjam dari mana? Bukan pinjam. Kamu benar-benar keterlaluan. Ini mobil mewah bernilai jutaan dolar. Berani-beraninya kamu sewa cuma buat pamer. Kalau sampai baret sedikit saja, kalian berdua jual diri pun nggak bakal cukup. Mobil ini memang harganya lebih dari 10 juta. Tapi beli satu mobil nggak bakal bikin aku bangkrut. Korek api itu keren. Hei Keyu, jadi pacarmu ini bisnisnya apa? Perdagangan impor-ekspor. Berarti dia selalu bolak-balik ke luar negeri dong. Pasti capek banget. Dengan jet pribadi, nggak terlalu buruk. Inilah orang miskin. Terlalu banyak berhayal, sampai-sampai benar-benar percaya dirinya sudah jadi orang kaya. Bohong aja nggak bisa meyakinkan. Iya kan, Keyu? Jadi, kalian sebaiknya jujur aja sama diri sendiri. Terus saja membual, nanti kalian bakal bilang kenal sama orang terkaya di negeri ini. Kadang aku benar-benar berharap aku adalah gurita. Kenapa? Karena aku bisa menampar 8 orang sekaligus. Keyu, kok kamu bisa kasar banget? Aku cuma sopan sama orang. Kamu termasuk? Ngomong-ngomong Yu, karena suamimu begitu kaya, gimana kalian bertemu? Aku ada beberapa kerja sama dengan Hotel Lion, jadi kami bertemu secara alami. Aku ingat pacarnya Zhou Jie adalah kepala tim di Lion. Membual tepat di depan yang aslinya. Kamu ada kerjasama? Berarti kamu pasti kenal Bapak Yan dari Lion. Kebetulan aku kenal baik dengannya. Mau aku telepon dia dan atur pertemuan? Baiklah. Kamu nggak bakal berhenti sampai mati. Ayo Hao, tunjukkan apa yang kamu punya. Tunjukkan. Siapa ini? Oh, Bapak Yan. Ini Song, ketua tim di Lion. Ada orang di sini mengaku pernah bekerja dengan Bapak. Aku ingin tahu apakah Bapak ada waktu. Tidak ada. Nama yang mengaku aku itu Sheng Xiu. Nggak kenal. Oh, oke. Terima kasih atas waktunya. Aku traktir minum lain waktu. Dia nggak kenal orang itu. Aku dengar yang mau mengakuisisi Lion adalah Presiden Rongsheng, orang terkaya di Jiang City, dan Bapak Yan adalah saudaranya. Siapa sangka ketua tim Song dekat banget sama Bapak Yan. Keyu sedang menyamar sebagai orang lain. Kalau keadaannya serius, kamu bisa menghadapi konsekuensi hukum. Kalau Bapak Yan marah dan menyalahkan kamu sanggup nggak? Kenapa kamu nggak bawa suamimu yang nggak berguna itu dan pergi minta maaf? Lihat dirimu, sok jagoan. Kebanyakan waktu luang. Nenek-nenek di kampung yang lagi mencincang isi pangsit aja nggak segosip kamu. Aku juga kenal Bapak Yan. Gimana kalau aku telepon dia? Oke, telepon dia. Permintaanmu perintahku, Daji. Siapa lagi ini gangguin main game aku? Kamu pikir kamu hebat banget. Aku aja nggak bisa bikin Bapak Yan datang. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bilang kenal Bapak Yan? Yo Sheng, hari ini nggak sama istri, akhirnya ingat teman lama. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bilang kenal Bapak Yan? 5 detik lagi, turunkan ponsel itu. Siapa yang mau barang rongsokanmu? Kalau nggak bisa, jangan sok jago. Kamu pikir semua orang bodoh? Bukannya Pak Yan seharusnya ada di sini? Pak Yan di mana? Pak Yan, dia di mana? Muka beberapa orang jelek banget. Keyu, kamu ngomongin siapa? Siapa yang nyahut, dialah yang kubilang. Ku dengar ada yang cari aku.
Pak Yan, benar-benar Anda. Kamu siapa? Kita pernah ketemu waktu itu saat wawancara untuk posisi manajer lobby. Ingat? Pak Yan. Ini aku Song Hao. Anda datang ke sini kusut karena telepon itu kan? Betul. Pak Yan, mereka pura-pura kerja sama dengan Ryan. Orang-orang sombong seperti ini harus dilaporkan ke polisi. Tangkap mereka, dia biarkan suaminya, mereka harus dipecat. Sekarang Pak Yan sudah datang. Lihat saja kalian mau pura-pura sampai kapan. Kyu, kamu dan suamimu harus minta maaf. Sebenarnya, dia bukan sepenuhnya rekan bisnis Ryan. Dia adalah penyelamat Ryan. Tanpa dia, Ryan tidak akan seperti sekarang ini. Temanmu, lumayan juga aktingnya. Hei, bukannya dia satpam? Bagaimana kalau dia membongkar kedok kita? Figuran profesional, 200.000 sehari. Pak Yan, pasti Anda salah orang. Kamu meragukan aku? Tidak mungkin. Orang melarat seperti dia. Mana mungkin dia membantu Ryan? Tentu saja, hanya orang seperti Hao kita ini, yang punya kuasa dan uang, yang benar-benar bisa membantu Ryan. Ribut amat, Song Hao. Ya. Kamu menghina tamu VIP dan menggelapkan dana Ryan. Kamu dipecat, kamu akan diselidiki. Bersiaplah masuk penjara. Pak Yan, tolong jangan pecat saya. Keluar. Pak Sheng, tolong. Kasih saya kesempatan lagi, tolong. Oh, maaf. Saya mohon. Bawa dia pergi. Pak Sheng, satu kesempatan lagi. Hei, Pak Sheng, Pak Sheng, Pak Yan. Tolong Kak, Pak Yan, Pak Yan. Yu, aku nggak percaya pacarmu beneran kenal sama Pak Yan. Aku selalu bilang, Yu itu paling beruntung. Sudah kuduga, Zhou Jie memang nggak bagus. Dari SMA dulu, dia suka bikin onar. Bikin kita semua salah paham sama Yu. Bener-bener pelin-plan. Kemana angin bertiup, ke situ dia pergi. Ah, puas banget rasanya. Haha, kamu nggak lihat wajah mereka tadi. Aku udah nyinggung perasaan teman sekelasmu tadi. Kamu nggak takut mereka bakal ngegosipin kamu? Memangnya kenapa? Masa iya mereka cuma ngegosipin aku doang? Nanti aku juga ngegosipin mereka. Mungkin mereka nggak sepintar aku ngomongin orang. Oh iya, mobil yang kamu sewa tadi sama bayar aktor-aktornya. Pasti mahal banget, biar aku yang bayar. Nggak usah. Sebenarnya itu semua nggak disewa. Jangan-jangan kamu beneran minjem dari Mami Sugar? Iya, sebenarnya aku nggak sengaja nutupin dari kamu. Apa? Kok balik lagi ke Mami Sugar? Bukan. Terus kamu rampok orang buat dapetinnya? Bukan. Mungkinkah ada kemungkinan kecil kalau aku cuman punya sedikit uang, kayak orang terkaya atau gimana gitu? Enggak lah, Bang. Kamu bener-bener serius ya main perannya. Jangan bilang ke aku kalau aku cuman asal dapetin surat nikah terus nemu orang terkaya. Aku nggak seberuntung itu. Lagi pula, kalau kamu beneran bosnya Lions Den, aku udah bunuh kamu dari dulu. Bos, aku... Mami, kami mau dengar cerita. Oke. Mami akan ceritain ke kalian ya. Ayo, kita pergi. Mami, kakak dan aku sekarang punya mami. Kami nggak lagi anak yang nggak diinginkan. Tentu saja nggak. Di mata orang tua kalian, kalian selalu malaikat kecil. Shuyan, Shuhua. Apa ada orang di sekolah yang pernah bilang gitu ke kalian? Enggak, itu sesuatu yang kami dengar di perut mami. Aku juga dengar. Muda-muda, udah hamil. Memalukan banget. Aku seumur hidup belum pernah lihat wanita setidak tahu malunya kamu. Hamil duluan sebelum nikah. Kamu mempermalukan keluarga sangat memalukan. Dengar ya, buang anak itu sekarang juga. Kalau enggak, jangan pernah pulang lagi. Buang aja. Sekarang. Istri kamu manggil kamu bos. Oh, aku ingat sekarang. Waktu wawancara dulu, si Song Hao itu, atas nama Zhou Jie, nunjukin dokumen perencanaan itu ke aku. Jadi aku langsung, atas nama kamu, angkat Zhou Jie jadi manajer lobby. Jadi setelah Kyu tahu, dia selalu mikir aku digoda sama Zhou Jie. Makanya dia selalu punya masalah sama aku. Hei Sheng, aku saranin kamu jangan kasih tahu istri kamu identitas asli kamu dulu. Project di Afrika itu, kamu yang pergi. Nggak mungkin. Oke, ayah yang anterin kamu sekolah. Ibu yang terbaik. Di kehidupan selanjutnya, aku masih mau kamu jadi ibu aku sama adik. Tapi ibu nggak mau jadi manusia di kehidupan selanjutnya. Karena jadi manusia itu capek banget. Kenapa capek banget? Karena manusia capek jadi manusia. Aku mau jadi anjing. Kalau kamu lihat aku, gonggong aja 3 kali. Aku bawa kamu pulang. Kami rawat kamu. Iya, Ibu.
Selama kami ada daging buat dimakan, tulangnya semua buat ibu. Ibu beruntung punya kalian. Oke, buruan berangkat sekolah. Ayo pergi. Keluarga harusnya bersama. Nggak usah kayak gitu. Menurutku kita harus adil ke semua orang. Anterin anak-anak sekolah aja. Nanti kamu telat. Sekarang adil. Shuyan, Shuhua, ayo pergi. Kamu lupa apa? Ada apa? Sheng Shu ini kenapa sih? Ada wanita kaya nyariin dia. Boleh tahu ada perlu apa dengan saya? $50 juta. Tinggalin dia. Kamu pikir kamu hebat cuma karena kaya? Kamu pikir uang memberimu hak untuk menghina orang? Kamu pikir uang memberimu hak untuk menghancurkan keluarga orang lain? Aku sumpah, aku akan pukul kamu. Hahaha, aku akhirnya bisa memerankan bagian sebagai ibu mertua yang jahat. Ibu mertua? Apakah kamu ibu dari Sheng Shu? Jadi selama ini aku salah paham tentang dia. Tadi bilang mau memukul apa? Hah? Memukul? Tuangkan secangkir teh sebagai tanda hormatku pada tante. Masih memanggilku tante? Bukankah sudah waktunya mengubah itu? Ibu. Ya sayang. Menantuku. Apakah Asiu bangkrut? Kenapa dia beli tempat sekecil ini untuk ditinggali menantuku? Sebenarnya lokasinya cukup bagus. Lokasinya tua, semuanya sudah usang dan kumuh. Dan tata ruangnya sempit. Ini definisi dari tua, kumuh, dan sempit. Lihat, duduk di sini. Kakimu hampir tidak bisa diluruskan. Kenapa Asiu beli tempat seperti ini? Ibu, jujur saja, kami juga menyewa tempat ini. Menyewa? Jadi Asiu benar-benar bangkrut? Sini. Biar ibu transfer dulu 50 juta untuk uang jajanmu. Dalam beberapa hari, ibu akan belikan kalian 2 villa. Kita tidak boleh membiarkan siapapun menderita, apalagi menantuku. Ibu, bukankah aku sudah bilang jangan cari-cari dia? Dasar anak kurang ajar. Kalau ibu tidak datang, ibu tidak akan tahu kamu membuat menantuku tinggal di tempat seperti ini. Hei. Kamu, ibu akan segera transfer uangnya padamu. Untuk villanya, kamu mau gaya istana atau gaya putri? Ibuku, dia berhalusinasi. Ayo pergi, sekarang. Oh, aku lupa tas. Sampai jumpa menantu. Dan maksudku sampai jumpa. Ibu, waktunya minum obat. Lihat, kamu semakin parah. Bertemu orang tua. Ibunya datang ke tempatku sendiri. Tapi aku rasa Sheng Shu kayaknya nggak mau aku ketemu ibunya. Bukannya kamu bilang ibunya punya gangguan delusi? Mungkin dia takut kamu jadi ketakutan. Aku rasa bukan itu alasannya. Mungkin dia pikir kita ini pernikahan kontrak. Nggak perlu ketemu orang tua, kan? Kok aku ingat ada yang bilang dia nggak akan pernah suka sama si sombong itu. Kayaknya ada yang udah kesengsem. Mana ada? Hah, ya sudah, aku cerita. Tapi, setelah kejadian hari ini, aku jadi agak nggak yakin dia sebenarnya mikir apa. Pengen ngerti isi hati cowok? Gampang banget. Aku pulang. Ini apaan? Kamu rampok toko antik? Nggak usah dipikirin. Semua barang ini dikirim ibuku. Terus Mona Lisa ini? Wah, ini kan fase bulan bertatahkan permata yang dilelang. Nilai pasarnya 30 juta. Bukan, ini palsu, ini nggak asli. Mana mungkin aku sanggup beli barang semahal itu? Iya juga, masuk akal. Tapi buatannya detail banget. Langkah pertama, istri dan ibu yang baik. Adalah calon ideal setiap pria untuk menciptakan keluarga yang hangat.
anak-anaknya mana? Oh, ibuku bawa pulang. Oh, jadi kamu udah makan malam? Biar aku masakin. Nggak usah. Kalau gitu biar aku beresin. Oh. Maaf, aku bersihkan. Barang palsu ini nggak mahal kan? Nggak mahal. Cuma beberapa ratus. Beberapa ratus? Wah, nggak buruk juga kalau gitu. Kalau gitu, besok aku beli beberapa yang baru. Aku minta maaf sama tante. Nggak apa-apa. Kamu masuk kamar dulu, hati-hati sama pecahannya. Kamu masuk aja. Bikin ribet aja. Mungkin. Saatnya buat langkah selanjutnya. Langkah kedua, rayuan langsung. Penuhi semua kebutuhan emosional pria. Nggak ada yang bisa tahan sama kontras kayak gitu. Pak Sheng. Resletingku kayaknya terbuka. Bisa bantu nutupin? Aksiu. Oh! Tadi ada nyamuk di wajahmu. Ah, nah, udah mati. Aksiu. Hacu. Astaga, dingin banget. AC bikin aku agak kedinginan. Kamu tahu? Jangan khawatir, aku bukan ibu mertua kolot kayak gitu. Mama baik kok. Aku nggak ganggu kalian berdua lagi. Kalian lanjutin aja. Sedang bertelur di sana. Puyuh. Ayo, katakan apa sebenarnya yang kau inginkan? Kalau ku bilang itu semua cuma kebetulan, kau percaya? Menurutmu? Aku tak sanggup mengatakannya. Kalau tak bisa bilang, ya jangan. Masih perlu kujelaskan? Langkah ketiga, langsung saja. Tak ada pria yang tahan pada wanita yang mengambil inisiatif lebih dulu. Ngapain cekikikan pagi-pagi begini? Aku senang. Ada masalah? Soal tadi malam, sekarang kau seharusnya mengerti maksudku. Aku belum sepenuhnya paham. Kau. Aku suka padamu. Aku juga suka diriku sendiri. Jadi hubungan kita sekarang apa? Rival cinta. Kalau begitu, aku akan mulai bersaing sekarang. Rival cinta. Ayah dan ibu. Ayah lagi ngapain? Ayah lagi push up. 249, 250. Kalau mama. 253. Mama juga lagi push up. 256, 257, 258, 259. Wah, itu Ibu Li. Dia pengusaha wanita paling sukses di kota Jiang. Dia benar-benar datang ke Lion kita. Dia idolaku. Kalau saja aku bisa bertemu dengannya. Bahkan cuma ngomong sedikit. Itu sudah cukup untuk dipamer-pamerkan di kota Jiang. Pak Yan percaya sama omongan si kecil itu dan memecat aku sama Song Hao.
Sekarang aku nggak bisa cari kerja dimanapun di seluruh industri ini. Kalau aku bisa dapat dukungan wanita ini, aku nggak perlu khawatir untuk balas dendam. Lihat jalan. Maaf Bu, adikku nggak sengaja. Jadi ini 2 beban kecilnya ke Yu. Anak orang miskin memang tidak tahu sopan santun. Bajanku edisi terbatas. Kalau kotor, kamu sanggup bayar? Halo Ibu Li, saya penggemar berat Anda. Tak kira bisa bertemu Anda di sini. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, Nenek. Nenek. Ya, maaf, saya nggak tahu mereka bersama Anda. Izinkan saya mentraktir Anda makan untuk meminta maaf dengan benar. Saya tidak suka makan dengan orang kelas atas yang pakai barang KW. Dan parfum murahanmu benar-benar mengganggu Shuyan, Shuhua, dan saya untuk bernapas. Kalian berdua lagi ngomongin apa? Manager K. Kamu tahu pengusaha wanita paling terkenal di kota Jiang, Ibu Li. Dia benar-benar datang ke Lion. Dia ada di sana. Keyu sayang, Ibu. aku sangat merindukanmu. Ibu di sini ngapain? Ibu bawakan makanan sayang. Manajer K, Nona Li yang terkenal, dia ternyata ibumu? Nona Li yang mana? Kamu salah orang. Dia memang agak mirip denganku. Tapi kamu tahu, dari dekat ada beberapa perbedaan. Oh, Iya, kami salah. Kami biarkan kalian berdua ngobrol. Manajer K, kami pergi dulu. Sayang, ayo kita makan. Ayo. Duduk. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa semua hal baik terjadi padamu, Keyu? Kamu yang memaksaku seperti ini. Ibu, aku punya rencana untuk membuat Keyu menikahi Tuan Muda Jiang. Ayo. Coba lihat apakah kamu suka makanan yang kubuat. Apa kamu menculik kepala koki atau apa? Kamu bilang kamu tidak suka makanan pesan antar, jadi aku belajar masak. Bagaimana lagi aku bisa menjadi suami rumah tangga yang baik? Ayah munafik banget. Hah? Dulu waktu aku tidak suka masakan Tante Lan, ayah langsung memarahiku karena pilih-pilih makanan. Siapa Tante Lan? Tante Lan adalah istri dari saudara laki-laki paman jauhku, istri dari sepupu ibu mertua. Ya, lupakan itu, ayo makan. Ini. Enak. Kalau enak tambah lagi. Kamu, Ya, kalau suatu hari kamu tahu bahwa aku harus berbohong padamu, karena keadaan yang tidak bisa dihindari, apa yang akan kamu lakukan? tergantung. Kalau itu sesuatu yang serius, Hukuman mati. apa? Halo? Oke, aku segera ke sana. Jadi, Tuan Muda Zhang, bagaimana pendapatmu? Keponakanku tidak buruk, kan? Astaga, keponakanmu ini cantik sekali. Tapi kenapa dia berpakaian begitu norak? Benar, tanah adalah apa yang akan menguburmu. Keyu, jaga mulutmu. Bibi, kamu menggunakan kenangan ibuku untuk memancingku ke sini hanya untuk menjodohkanku dengan dia? Keyu, ini lebih dari sekadar kencan. Kamu beruntung, Tuan Muda Zhang menyukaimu. Tunggu, kalian berdua bisa langsung pergi urus surat nikah sekarang. Kamu seperti kumbang tahi pakai topeng, sangat tak tahu malu. Kamu masih mau uangnya atau tidak? Tuan Muda Zhang sudah setuju. Asalkan kamu memberinya seorang anak laki-laki, dalam setahun, dia akan memberimu $300.000. Apa, Bibi? Apa kamu dapat komisi kalau aku punya anak? Beraninya kamu. Tuan Muda Zhang, jangan hiraukan dia. Tidak apa-apa, kamu tidak mengerti. Dengan orang seperti dia, setelah menikah, dia bisa melatihnya pelan-pelan. Itu kesenangan yang berbeda. Maaf, semuanya. Aku sudah menikah. Kamu nenek tua, beraninya kamu menipuku. Apa?
Wanita bekas berani minta 1 juta dariku. Bukan Zhang Xiao. Aku nggak tahu. Kayu, kamu ngomong apa sih? 1 juta. Tante, kamu munafik banget. Kamu kupas kulit pipi kirimu terus tempel di pipi kanan. Satu sisi tebal muka, sisi lainnya tak tahu malu. Siapa yang kamu bilang tak tahu malu? Bukannya jelas nih, Kim? Udah. Tawaran terakhir, 500.000. Kalau bukan karena cewek ini seksi banget. Aku udah pergi. Setuju, kalian berdua nawar-nawar. Kayak lagi di pasar? Serius, aku cuma bernapas. Hampir lupa napas buat kalian berdua. Kayu, jangan pilih-pilih. Kamu tahu siapa Zhang Xiao? Dia kerja di Rongsheng. Rongsheng tahu? Perusahaan top di Jiangxi. Kalau bukan karena kencan buta ini, kamu nggak akan pernah ketemu orang statusnya kayak dia. Ke you ya, banyak cewek ngejar aku. Bisa dibilang aku agak playboy. Layanin aku dengan baik, dan aku pastiin kamu hidup enak. Zhang Xiao, aku sebenarnya setuju dengan kamu soal itu. Kamu bener-bener penyu laut. Hah? Oke, aku udah selesai buang-buang waktu sama kamu. Kalian berdua cocok banget, nikah aja, permisi. Kayu, kamu nggak mau tahu tentang 2 teman kecilmu? Maksud kamu apa? Maksud aku apa? Kalau kamu nurut dan tetap di sini, minum segelas air ini. Nanti aku kasih tahu persis maksud aku. Kayu, kau hancurkan impianku menikah dengan orang kaya. Beraninya kau hidup lebih bahagia dariku? Aku jamin kalau kau minum obat itu meski cuman seteguk, kau pasti akan berubah jadi si imut yang bisa dijahili semua orang. Tapi pertunjukan kecil ini nggak seru kalau cuman aku yang nonton. Coba tebak suami kayamu akan ngapain kalau dia lihat kamu tidur dengan orang lain? Hei, cari cara buat bawa Sheng Xiu ke sini. Memang mirip foto pernikahan. Tunggu saya, aku akan bikin kau bayar. Walau aku nggak mendukung kekerasan, karena kau nggak paham hukum dan menyuruhku minum obat, aku tahu sedikit soal membalas. Jangan, aku mau ngomong. Jangan. Aku mau ngomong. Kalau gitu cepat bicara. Panti asuhan. Panti asuhan Xingmei. Hmm. Jadi anakku belum mati ya? Akhirnya, mereka pergi si kecil itu. Begitu aku kembali ke Rongsheng, aku akan gunakan semua koneksiku untuk menjatuhkannya. Tuan Muda Zhang, Anda harus memberinya pelajaran yang benar. Dia sangat tidak tahu terima kasih. Biarkan dia benar-benar merasakan kekuatan pengaruh. Baru dia akan tahu dia salah. Aku takkan biarkan dia lolos dari In. Nanti saat waktunya tiba, aku akan buat dia menderita sampai mati. Kayu. Dia di mana? Siapa kamu? Aku. Suaminya. Si kecil Kayu itu. Benar-benar diam-diam menikah dengan orang lain. Bagus, waktunya tepat. Si kecil itu memukulku sampai babak belur. Siapapun yang terhubung dengannya takkan kubiarkan satu pun lolos. Lihat dirimu, si pecundang menyedihkan. Ada apa? Takut sekarang. Mengapa kau tidak memohon pada Tuan Muda Zhang dan bawa si kecil Kayu ke sini untuk berlutut dan minta maaf? Mungkin Tuan Muda Zhang akan memberimu keringanan. Kid cekap, siapa menekap Max? Pembuat peti mati. Aku penasaran biasanya kau lebih suka yang tutup atas atau tutup geser. Bapak Zhang baik-baik saja? Kamu cari mati? Beraninya kamu memukul Bapak Zhang. Kamu tahu siapa Bapak Zhang ini? Beraninya kamu memukulku. Kamu pikir wajahku ini sandal jepit? Hari ini kamu tidak akan pergi dari sini. Besar mulut. Aku ingin lihat bagaimana caramu menghentikanku untuk pergi. Aku dari grup Rongsheng. Rongsheng, pernah dengar? Dasar orang sial. CEO kami, Sheng, terkenal karena melindungi anak buahnya. Kalian berdua menghajarku habis-habisan. Kamu meti. Orang Rongsheng. Sekarang takut? Agak terlambat untuk itu, bahkan. Itu justru mempermudah segalanya. Aku juga dari Rongsheng. Aku tidak tahu nama lengkap Bapak Zhang. Siapa namanya? Orang gagal sepertimu kerja di Rongsheng?
Meskipun kamu di Rongsheng, kamu cuman anjing penjaga. Itu membuatmu dan. Resepsionis tidak berguna di KU, itu cocok sekali. Biar ku kasih tahu, dengarkan. Bapak Zhang ini adalah Zhang Shan dari Rongsheng. Tim Lead Departemen Project Group 1 Zhang Shan. Senang bertemu. Aku Sheng Xiu. Sisi Sheng. Kamu bilang sesuatu tadi yang sangat benar. Ku dengar orang ini Sheng Xiu sangat melindungi anak buahnya. Panggil saja aku Xiao Zhang. CEO Sheng. Apa yang baru kau katakan tentang istriku? Tidak, tunggu. Kalau saja aku tahu dia istrimu, sekalipun kau beri aku nyali sebesar gunung, aku takkan berani menyentuhnya. Bapak Sheng, aku salah. Aku tahu aku salah, Bapak Sheng. Oh, jadi Anda Bapak Sheng. Lihatlah Siu yang bodoh itu. Dia menikah denganmu, tapi tidak memberitahu bibinya. Sepatah kata pun tidak. Semua ini salah paham total. Kami praktis sudah keluarga. Aku melihat Yu tumbuh dari gadis kecil. Kalian berdua menikah, aku memberikan dukungan penuh. Soal mas kawin. Mas kawinnya tentu tidak akan kurang. Tapi uang ini kau harus dapatkan sendiri. Dapatkan sendiri. Bapak Sheng, ini susu unta. Ini baik untuk kesehatan. Istri Anda tidak minum setetes pun. Ini benar-benar baik. Minumlah. Aku baru dengar kau bilang menikah dengannya dapat mas kawin 500.000. Hah? Karena kalian berdua suka menjodohkan, jodoh yang dibuat di surga. Kudoakan kalian bahagia selamanya. 100 ini anggap sebagai hadiah pernikahan dari Yu dan aku untukmu. Bapak Sheng, aku salah, Bapak Sheng. Bapak Sheng, aku salah, Bapak Sheng. Fang Ji, aku tidak tahu apa yang merasukiku, tapi tiba-tiba aku melihatmu dan merasa kau cukup menawan. Kayu, kau selesai. Hah? Biar ku lihat. Ibu, 5 tahun lalu, aku memang menemukan sepasang anak kembar di pintu. Kedua anak itu sehat. Jadi aku memutuskan untuk membesarkan mereka di panti asuhan. Sekarang, apakah mereka masih di panti asuhan? Sebenarnya, sehari setelah saya menemukan anak itu, mereka diambil oleh sebuah keluarga kaya yang misterius. Bu Direktur, apa Anda tahu tentang keluarga ini? Informasi mereka? Saya memang punya beberapa catatan di sini. Tapi catatan dari 5 tahun lalu, saya khawatir butuh waktu untuk mencarinya. Tidak apa-apa, saya bisa menunggu berapapun lama. Kamu jalan saja tidak lihat-lihat. Teleponmu tidak diangkat, pesan juga tidak dibalas. Teleponmu tidak diangkat, pesan juga tidak dibalas. Kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku selama ini? Kamu, bagaimana bisa kamu? Aku tidak bermaksud membentakmu. Aku... Kamu. Aku dengar sebuah teka-teki hari ini. Aku dengar sebuah teka-teki hari ini. Mau kuceritakan dan lihat kamu bisa jawab tidak. Ada 26 huruf dalam alfabet. Kalau ET pergi, berapa huruf yang tersisa? 24. Bukan? Jawabannya 21. ET itu alien. Kalau ET pergi, dia akan bawa pesawat UFO-nya bersama. Sebenarnya, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Apa itu? Aku juga pernah punya seorang anak.
Kalau kamu tidak nyaman, kita bisa berhenti sekarang. Xiaoyu, apa yang kamu bicarakan? Lalu, apakah kamu pernah memandang rendah Shuyan dan Shuhua? Tentu saja tidak. Jadi kenapa aku harus memandang rendah kamu? Aku tidak peduli masa lalumu seperti apa, tapi masa sekarangmu. Dan masa depan ada aku. Kamu punya anak-anak, dan semua yang mencintaimu. Jadi kamu tidak perlu merasa sendirian. Terima kasih. Ibu, aku dan adikku akan selalu bersamamu. Ayah tidak berguna. Dia sudah bicara lama sekali, tapi masih belum bisa menghibur ibu. Kakak, jangan ganggu ayah. Ayah sudah berusaha keras. Lagi pula, mengacaukan segalanya juga butuh bakat. Tetap semangat, ayah. Apakah kamu sedang mengolok-olokku? Atau memang mengolok-olokku? Xiaoyu, sebenarnya ada hal lain yang ingin aku... Apa? Oke, bangun sekarang. Aku mau. Maksudmu aku mau apa? Aku mau bayar ekstra buat HP. Ini masa haidmu masih lama lagi kan? Masih lebih dari 2 minggu lagi. Papa sudah siap? Kenapa listriknya masih mati? Pemadaman lagi. Shengxiu, Shuyan, Shuhua. Di sini nggak ada yang seram kan? Kenapa ada wajan di sini? Aku harap kamu... Oh, maaf banget. Aku benar-benar nggak bermaksud. Kamu benar-benar mengira aku tikus hitam besar. Tunggu, bukannya tadi aku memukul kepalamu. Kenapa tanganmu bisa terluka? Waktu aku jatuh, tanganku terluka waktu aku jatuh, oke? Kamu mirip lobak besar. Kamu masih... Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tahu ini salahku. Baiklah, aku akan merawatmu sampai kamu benar-benar pulih. Sebagai permintaan maaf. Benarkah? Benar. Aku... haus. Ini airnya, Pak Sheng. Lapar. Jangan makan di malam hari. Bisa sakit perut kalau kebanyakan makan. Kalau gitu, kita lakukan hal yang seharusnya dilakukan di malam hari. Lepaskan bajumu. Kamu mau ngapain? Hanya melakukan hal yang seharusnya kita lakukan di jam segini. Aku nggak mau melakukannya. Melakukan apa? Maksudku mandi. Kamu janji akan merawatku. Kamu memang benar ada tahi lalat di dadamu. Bukannya itu hal yang biasa? Ya, memang lumrah. 6 tahun yang lalu, orang yang ku kencani semalam ada di sini di sampingku. Kok bisa kebetulan banget sih? Lepaskan celanamu. Lepaskan sendiri. Enggak. Aku... Mandi juga butuh bantuan. Oh, iya. Agak ke bawah sedikit. Aduh. Oh, Tekanannya gimana? lumayan. Tanganmu lebih enak. Tadi malam kamu yang pijitin aku.
Tanganmu udah enak, tapi punggungku sakit banget. Kalau gitu malam ini, Gimana pendapatmu soal rumah ini? kenapa tiba-tiba cari-cari rumah? Buat nabung beli rumah. Kalau kita sih nggak masalah nyewa, tapi kita harus mikirin anak-anak. Lagi pula, aku juga pengen punya rumah sendiri. Dengan gajiku sekarang, kredit seharusnya bisa buat uang muka. Kalau gitu rumah kita, paling nggak. Harusnya villa dong. Villa, kamu pikir kamu lahir di Roma? Kita ini pekerja keras. Sebenarnya aku memang lahir di Roma. Ya, yang mulia dari Roma, kasihani kami dong. Ayah, ibu, aku agak pusing. Kenapa? Kayaknya aku demam. Aku ambil obat. Shuhwa. Dokter, bagaimana kondisinya? Kemungkinan besar ini penyakit bawaan, kami belum yakin. Jadi kami butuh ibu kandung anak ini untuk tes genetik, untuk mengidentifikasi gen penyebab penyakit, agar kami bisa mulai pengobatan yang tepat. Bisa kamu hubungi ibu kandung Shuhwa? Aku akan cari cara. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kalian dulu, atau dendam apa yang kamu simpan. Sekarang, menyelamatkan nyawa Shuhwa yang paling penting. Aku tahu. Aku akan coba lagi. Shuhwa, Kamu sudah seharian di sini. Pulang dan istirahatlah. aku ingin tinggal di sini dan menjaganya. Jadi, apa kamu sudah hubungi ibunya? Masih berusaha. Aku akan pergi bilas handuk ini dan usap badan Shuhwa. Zhaojie, Kemana-mana pasti ketemu kamu. sama. Kamu cuman mau pergi begitu saja? Harusnya aku ngapain lagi? Harusnya aku ngomong sesuatu seperti, kebetulan sekali, Zhaojie. Aku jadi begini semua ini karena kamu. Kamu sayang. Setiap langkahmu sekarang adalah pilihanmu sendiri. Tidak ada yang memaksamu. Fakta bahwa kamu jadi seperti ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kau memang pantas mendapatkannya. Dasar manis. Kenapa semua yang kau inginkan selalu kau dapat? Semuanya baik-baik saja? Aku jelas lebih cantik darimu 1000 kali lipat. Dan sekarang, ibuku dan Song Hao masuk penjara. Dan aku bahkan tidak punya uang untuk aborsi. Semua ini karena kau. Apa yang dilakukan Tuan Yan di rumah sakit? Tuan Yan, Tuan Sheng, ada kabar sudah menemukannya? belum. Data sebelumnya sudah dihapus. Sekarang, satu-satunya pilihan adalah mencoba memulihkan rekaman keamanan hotel dari 6 tahun lalu untuk melihat apakah kita bisa menemukan petunjuk apapun tentang wanita itu. Terus cari. Keluarkan perintah rekrutmen atas nama Rongsheng. Rekrut peretas dari seluruh dunia. Kita harus menggunakan metode tercepat untuk memulihkan rekaman itu. Jangan khawatir. Mengingat statusmu sebagai orang terkaya di kota Jiang, banyak orang akan antre untuk pekerjaan itu. Aku jamin kita akan menemukannya dalam 3 hari. Hanya dengan menemukan wanita ini, Shuhwa bisa diselamatkan. Dulu, wanita itu baru saja melahirkan dan mengirim bayinya ke panti asuhan Xingmei. Siapa sangka kecelakaan seperti ini akan terjadi hari ini. Sheng Xiu adalah orang terkaya di kota Jiang. Halo? Rekamannya sudah dipulihkan. Aku segera ke sana. Kak Sheng, bagaimana jika wanita itu membuat tuntutan yang keterlaluan? Sudahkah kau pikirkan apa yang harus dilakukan? Jika uang bisa menyelesaikannya,
Itu bukan masalah. Maksudku, status dan kekuatanmu. Bagaimana jika yang dia inginkan adalah posisi Nyonya Sheng? Apa yang akan kau lakukan nanti? Posisi Nyonya Sheng hanya akan menjadi milik Keyu. Tidak perlu terus mencari. Orang yang bersamamu 6 tahun lalu adalah... Satpam. Seret dia keluar. Aku punya catatan kelahiran dari rumah sakit dari 5 tahun yang lalu. Saat aku melahirkan Shuyan dan Shuhua dulu, aku dibawa pergi oleh ibuku. Aku tidak bermaksud meninggalkan mereka di panti asuhan Xingmei. Berhenti. Anak-anak itu dikirim ke sana oleh ibuku. Aku merasa bersalah selama bertahun-tahun ini. Aku selalu mencari kalian. Aku hanya ingin menebus kesalahan pada anak-anakku. Saat pertama kali aku melihat Shuyan dan Shuhua, aku punya firasat. Mungkin itu naluri seorang ibu. Jadi, aku diam-diam melakukan tes DNA. Aku tidak menyangka hasilnya benar. Ini menghabiskan banyak uangku untuk memalsukan laporan ini, tapi tidak apa-apa. Asalkan aku menjadi Nyonya Sheng, mengapa harus khawatir tentang uang dan kekuasaan? Pertama tonton videonya. Keyu, ternyata kamu lagi? Aku ingin memalsukan videonya dengan deepfake. Bicaralah. Apa yang kamu inginkan? Aku tahu Shuhua sakit. Tapi bagaimanapun, dia adalah anak kandungku. Aku tidak meminta yang lain. Aku hanya ingin menemuinya. Boleh? Ikut aku. Zhou Jie, kamu ngapain di sini? Shuhua, maafkan ibu. Ibu terlambat. Kamu adalah ibu kandung Shuhua. Kalau tidak percaya, tanya saja pada Axiu. Omong kosong. Kamu pikir aku akan percaya? Seseorang yang egois sepertimu, kalau bisa, kamu bahkan mau memungut bayaran untuk udara di sekitarmu, tiba-tiba muncul sekarang dan bilang, "Ibu datang terlambat." Keyu, jangan lupa, 5 tahun yang lalu, aku ada di luar negeri. Waktu itu, setelah melahirkan mereka, aku pergi. Makanya aku lupa tentang mereka. Dan waktu itu Axiu juga salah paham padaku. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Ngawur. Keyu, aku adalah ibu kandung mereka. Kamu tidak bisa menyelamatkan mereka. Jangan lupa, kamu cuman ibu tiri yang tidak ada hubungan darah. Keyu, mulai sekarang, semua yang kamu punya akan jadi milikku. Katakan padaku, bagaimana cara kita menyelamatkan Shuhua? Saat ini, aku hanya ingin berada di samping mereka dan menebus kesalahanku. Jadi, mari kita menikah. Tidak mungkin. Keyu dan aku sudah menikah. Keyu tidak bisa menyelamatkan Shuhua. Sama seperti Keyu, bukan ibu kandung mereka. Dia tidak akan pernah bisa memberi mereka kasih sayang seorang ibu. Akulah. Kamu bukan apa-apa.
Zhou kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Aku kasih kamu 2 hari. Pikirkan baik-baik. Setelah semua orang berkumpul, sang pangeran berkata pada penyihir itu, Shuhua, Zhou Jie, menginterupsi cerita orang akan membuat lidahmu membusuk. Mama, nama penyihir ini Zhou Jie? Iya. Keyu, kamu harus meninggalkan Shengshu. Kamu pasang pelacak GPS, kamu tahu tempatmu. Kamu tidak punya sopan santun. Tidak, tapi aku cuma tidak mau berubah. Kamu... Kalau aku bercerai, apa kamu akan selamatkan Shuhua? Tentu saja, Shuhua adalah anak kandungku. Begitu aku menikahi Shengshu, aku pasti akan menyelamatkannya. Membantunya mencapai surga lebih cepat. Lagi pula, kalau aku selamatkan si kecil ini, bukankah aku akan ketahuan? Hanya saat 2 beban ini hilang, aku baru tidak punya kekhawatiran. Dan aku bisa menjadi istri kaya dengan tenang. Xiangxiu. Hayo kita bercerai. Kamu akan menemukan orang yang lebih baik. Tapi setelah bertemu kamu, hanya kamu yang terbaik. Aku pergi. Keyu. Karena dia ingin menjadi ibu yang menyedihkan dan rendah hati, maka kita ikuti saja permainannya. Mari kita lihat rencana jahat apa yang sedang dia persiapkan. Asiu, bagaimana kamu bisa tinggal di tempat kecil dan kumuh seperti ini? Tapi cukup nyaman. Keyu, kamu benar-benar menyedihkan. Setelah bersama begitu lama, kamu bahkan tidak tahu Shengshu adalah CEO Rongsheng. Sekarang, gelar istri orang terkaya akan menjadi milikku. Jangan khawatir. Aku akan merawat Shuyan dan Shuhua dengan baik. Mama, jangan pergi. Tidak apa-apa, Tante Zhou Jie akan merawat kalian dengan baik. Jangan buat dia marah ya. Tapi kalau dia marah, dia juga sangat diam. Kenapa? Ayah bilang dia gorila. Kalau gorila marah, diam-diam. Shuyan, pulang. Sayang, begitu aku urus ke Sheng Shuhua, aku akan mengantarmu. Aku akan gunakan bayi di perutku untuk mengamankan posisiku sebagai Nyonya Sheng dan menjadikan anakku penerus Rongsheng. Pergi periksa. Bukannya kita sudah sepakat menunggu sampai setelah menikah? Takut? Tentu saja tidak. Cuma, aku khawatir aku bisa pusing saat mereka ambil darah. Mungkin kamu bisa belikan aku sesuatu untuk dimakan dulu? Oke. Untuk menyelamatkan aku harus mengorbankan kamu. Keyu, kamu ngapain tuh di sini? Barusan aku cuman mau bersihkan muka Shuhua. Berani-beraninya kamu pukul aku. Wanita ini, Aksiu. Kak, barusan kamu mau rapikan rambutku? Iya. Makanannya sudah, ayo kita periksa. Tapi, aku enggak enak badan hari ini. Aku mungkin enggak bisa ikut pemeriksaan. Wah, berubah pikiran ya. Atau lebih tepatnya, berubah muka. Kamu enggak takut kan? Kenapa aku harus takut? Aku ini ibu kandung Shuhua. Aksiu, aku pasti akan periksa besok. Aku mau istirahat dulu sekarang. Enggak lapar. Aku yang makan.
Aku makan nanti pas sudah balik. Hey, Sheng, kamu benar. Rekaman CCTV-nya sudah diedit pakai deepfake. Butuh berapa lama untuk memperbaikinya? Cuma kali ini, mungkin nggak bisa diperbaiki. Ayo Aksiu, Tunggu dulu, aku punya hadiah untukmu. benarkah? Kamu terlalu baik padaku. Apa itu? Apa maksudmu dengan itu? Aksiu, hari itu aku hanya ingin menggunakan komputermu untuk mencari sesuatu. Kamu benar-benar bicara seperti pengumuman dari Raja Neraka. Omong kosong. Apa yang kamu lakukan di sini? Mau di mana lagi aku? Ini rumahku. Peniru. Ibu, siapa dong sih? Mengapa dia sering buang air kecil? Nanti ibu beritahu, sayang. Keyu, tidakkah kamu malu? Kamu sudah bercerai dari Aksiu. Bagaimana kamu masih berani tinggal di sini? Bercerai? Saya rasa kamu salah. Sejak awal, Keyu adalah satu-satunya istriku. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kamu menyuap seorang dokter, memalsukan dokumen, menggunakan deepfake. Kamu punya banyak akal bulus dan rencanamu cukup licik, tapi di sini kamu tidak terlalu cerdas. Jadi, kalian berdua hanya berpura-pura selama ini? Tentu saja, semua itu untuk mencari bukti bahwa kamu bukan ibu mereka. Kamu bekerja sama dengan si kecil yang menyebalkan ini untuk menipuku? Jaga ucapanmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan siapa orang itu. Jika tidak, kamu akan masuk penjara. Seperti yang diharapkan dari orang terkaya di kota Jiang. Wawasan yang sangat tajam. Hah. Keyu, kamu tidak tahu apa-apa, kan? Pria yang tidur serumah denganmu selama ini sudah membohongimu. Dia adalah CEO, Rongsheng, bosnya Lion, orang terkaya di kota Jiang. Dia bahkan tidak berani memberitahumu siapa dirinya yang sebenarnya. Bagi seseorang dari keluarga seperti dia, kamu cuma selingan. Zhou Jie, ini kesempatan terakhirmu. Jadi, kamu benar-benar orang terkaya itu? Nggak heran ibumu tiap hari naik mobil mewah dan pakai baju desainer. Nggak heran pengeluaran harianmu beda banget sama orang biasa. Seharusnya aku sadar lebih cepat. Keyu, biar aku jelasin. Terus kenapa nggak bilang dari dulu? Aku nggak sengaja menyembunyikannya darimu. Ya ampun, kalau kamu kasih tahu dari dulu, nggak apa-apa kok. Ngapain aku masih susah-susah kerja di kantor? Seperti ini, aku dapat jackpot. Bahkan sinetron paling norak nggak bakal berani ngimpiin ini. Aku harus telepon teman-temanku sekarang juga. Hai cewek, berhenti kerja. Aku yang urus kamu. Zhou Jie, terima kasih sudah memberikan kabar baik seperti ini. Zhou Jie, karena kamu tidak mau bicara, maka jangan bicara lagi selamanya. Penjaga, bawa dia pergi. Jangan, tolong jangan. Oke, katakan saja. Kukira kamu sudah tidak marah lagi. Itu tadi di depan orang lain. Sekarang saatnya kita beresin. Gimana sih kalian berdua bisa sembunyikan ini dariku selama ini? Kamu anggap aku istrimu nggak sih? Kamu masih anggap aku mamamu nggak? Itu semua ide papa. Kamu tega-teganya mengorbankan papa, nak. Kalau mama memang marah banget, pukul papa aja beberapa kali. Tapi habis pukul papa, jangan pukul aku lagi ya. Aku benar-benar nggak bermaksud menyembunyikannya darimu. Dulu, kita belum saling kenal baik, jadi kita nikah karena kepentingan. Aku cuma melakukannya demi Shuyan dan Shuhua. Tapi kan ada banyak kesempatan. Kenapa nggak bilang? Iya bener, kenapa nggak bilang ke dia? Aku kan udah bilang, tapi kamu nggak percaya. Siapa yang percaya hal kayak gitu? Iya bener, siapa yang percaya hal kayak gitu? Sayang, maafin aku ya. Nggak tahu malu. Dasar kau. Cius, cius, cius. Aku memang nggak tahu malu. Kamu peduli sama gengsimu. Nggak heran kita memang jodoh. Aku nggak mau jodoh sama kamu. Sayang, aku siap pergi dengan tangan kosong. Maksud kamu apa? Aku udah transfer semua saham grup Rongsheng atas namamu. Kalau kamu nggak mau aku lagi, aku bakal nggak punya apa-apa.
Kamu percaya banget sama aku? Seperti kata pepatah, mahar terbaik seorang pria adalah otaknya yang tergila-gila. Aku udah pertaruhkan semua yang kupunya padamu. Jadi, aku sekarang beneran jadi wanita kaya. Ini luar biasa. Hahaha, ya ampun. N% ini 6%. Boleh nggak aku ubah pikiran? Enggak. Mama, apakah kakakku akan sembuh? Tentu saja. Kalau dia sudah sembuh, aku mau foto keluarga bersama semua orang. Jadi, videonya sudah diperbaiki? Sebenarnya, aku selalu ingin menanyakan sesuatu padamu. Di mana kamu bertemu ibu dari Shuyan dan Shuhua? Ya, lebih tepatnya. Kecelakaan karena mabuk. Lalu kenapa kamu tidak mencoba mencarinya? Karena aku bahkan tidak mengenalnya. Cuma semalam. Tidak, kamu... Ketemu. Bagaimana kamu menemukannya? Berani-beraninya kamu bertanya? Setelah kamu buang berkas itu ke tempat sampah, petugas kebersihan mengambilnya. Mereka hampir menghancurkannya hari ini. Untungnya, aku melihatnya. Ketemu. Orang kaya yang mengadopsi anak-anak itu 5 tahun lalu adalah seorang pria bernama Sheng Xiu. Gila, kalau kalian berdua berbagi lebih banyak detail, aku tidak perlu mencari selama ini. Sayang, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Apa aku tidak cantik setiap hari? Kamu cantik setiap hari, tapi ada 3 hari kamu paling cantik. Yang mana 3 hari itu? Kemarin, hari ini, dan besok. Ah, kamu memang jago merayu. Mulai sekarang sayang, kamu yang akan mengurus keuangan keluarga kita. Aku harus bekerja keras untuk menyenangkanmu. Baiklah, mempelai bersiap-siap dan kita akan foto sekarang, ayo. Sayang.